Pernah tak kita terfikir kenapa Malaysia tiba-tiba menjadi tumpuan seluruh dunia apabila memegang kerusi pengerusi ASEAN tahun 2025? Malaysia berhasrat untuk menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mempunyai tapak pelancaran roket menjelang tahun 2029. IKN disebut bakal jadi kota hantu oleh surat kabar asal Inggris The Guardian. Indonesia resmi masuk 5 besar negara paling kumuh di dunia, menggeser Brasil ke posisi 6. Dulu banyak orang mengadang-gadangkan, geng, bahwasannya berdirinya IKN, habislah Malaysia, geng. Nama Malaysia makin wangi, makin harum di dunia, sedangkan Indonesia malah nomor 5 terkumuh di dunia, geng. Astaghfirullahalazim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya, Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya robbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video keharuman ataupun kewangian negara Malaysia di dunia, geng. Kenapa Ikinya bisa bilang gitu? Ya, suksesnya Malaysia mengadakan perkumpulan anggota ASEAN dan sekarang UNESCO iktiraf Kuala Lumpur sebagai ibu kota yang sangat wow di seluruh dunia, geng. Waduh, lagi-lagi nama Malaysia terbang nih, geng. Gimana kabarnya dengan nama Indonesia, geng? Kita simak saja beberapa video yang akan Ikinya putar. Jangan mengambil kesimpulan dulu, jangan mengambil sakit hati dulu, ataupun jangan tutup mata kalian, karena ini adalah sebuah fakta yang akan Ikinya reaction buat kalian semua. Biar kalian tidak tambah sakit hati, terimalah fakta kenyataan ini, geng. Meskipun ini pahit buat kalian. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama, geng. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa-apa benda, silahkan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Nama Malaysia terus harum di pesada dunia apabila Bandaraya Kuala Lumpur kini secara rasmi diiktiraf oleh Pertumbuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO sebagai City of Design. Dalam satu kenyataan media pada Jumaat, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL berkata ia merupakan satu pengiktirafan terhadap komitmen bandaraya ini dalam memajukan kreativiti, inovasi dan reka bentuk sebagai pemacu pembangunan lestari. Kejayaan tersenarai di bawah rangkaian Bandar Kreatif UNESCO UCCN itu, katanya lagi, merupakan satu pencapaian penting selari dengan usaha global menjadikan kreativiti sebagai asas kepada pembangunan bandar mampan. Pengiktirafan tersebut, kata DBKL, menegaskan komitmen Kuala Lumpur dalam memanfaatkan reka bentuk bagi membentuk bandar inklusif, berdaya tahan dan kaya budaya seiring dengan Pelan Tempatan Kuala Lumpur 2040 serta aspirasi warisan KL. Pengiktirafan itu juga, kata DBKL, adalah hasil usaha bersama kerajaan, komuniti kreatif, institusi akademik dan industri reka bentuk yang telah membangunkan ekosistem reka bentuk yang dinamik. Sebelum ini, Kuching, Sarawak telah diiktiraf sebagai City of Gastronomy pada 2021 atas kepelbagaian makanan etnik dan warisan kulinari tempatan. Manakala Ipoh sebagai City of Music pada 2023 atas identiti muzik tersendiri seperti Ipoh Sound yang berkembang melalui usaha komuniti muzik indie dan lo-fi. Pernah tak kita terfikir kenapa Malaysia tiba-tiba menjadi tumpuan seluruh dunia apabila memegang kerusi pengerusi ASEAN tahun 2025? Dan bukan gabungan kecil, ia terdiri daripada 10 negara dengan lebih 600 juta penduduk. Namun dalam arena antarabangsa, suaranya sering kedengaran perlahan. Selama ni ASEAN lebih gemar menjadi pemerhati, bukan pemain utama. Tapi tahun ini berbeza kerana Malaysia yang akan memandu ASEAN. Dunia sedang bergelora, isu Laut Cina Selatan, perang Ukraine, isu Gaza dan ketegangan antara Amerika dan juga China
menggoncang kestabilan global. Dalam keadaan ini, Malaysia muncul sebagai negara kecil yang berani berdiri di tengah-tengah, bercakap dengan semua, tidak bermusuh dengan sesiapa. Inilah seni diplomasi Malaysia. Neutral, matang dan dihormati. Apabila Malaysia memimpin ASEAN, kita bukan sekadar membuka peluang untuk ekonomi baru, tetapi juga untuk menghidupkan semula suara Asia Tenggara untuk keamanan dan keadilan dunia. Diplomasi bukan sekadar protokol dan meja rundingan. Ia adalah senjata intelek dan maruah sesebuah negara. Persoalannya sekarang, apabila Malaysia memimpin dunia serantau di zaman pergolakan ini, adakah kita sebagai rakyat Malaysia benar-benar faham erti menjadi bangsa yang berdiplomasi? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen dan jangan lupa like serta share video ini kepada ramai orang. Malaysia berhasrat untuk menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang mempunyai tapak pelancaran roket menjelang tahun 2029, sejajar dengan dasar angkasa negara 2030. Projek ini dibiayai melalui inisiatif kewangan swasta, PFI, satu kerjasama awam swasta tanpa menggunakan dana pembayar cukai. Pada masa ini, beberapa tapak sedang disenarai pendek dengan kajian kebolehaksanaan telah dihantar bagi kawasan Sabah dan Pahang. Kedudukan geografi Malaysia di garisan khatulistiwa memberi kelebihan besar untuk pelancaran roket yang lebih efisien dari segi penggunaan bahan api. Visi untuk menjadikan Malaysia sebagai hub strategik serantau turut merangkumi rancangan membangunkan satelit tempatan dan bandar angkasa yang berpotensi meningkatkan KDNK melebihi 10 bilion ringgit serta mewujudkan ribuan peluang pekerjaan baharu. Malaysia kini bersedia untuk mengukuhkan kedudukannya sebagai hub angkasa strategik di rantau Asia Tenggara. Patutlah nama Malaysia makin boom, makin tar. Karena, geng, inovasi-inovasi dari negara Malaysia ini buat tunduk negara-negara besar, geng. Negara-negara hebat. Wow, sangat lantang, sangat berani, geng, Malaysia, geng. Itu ikinya salut kepada negara Malaysia, kayak gitu. Mereka, negara Malaysia tidak tunduk dengan negara manapun. Mereka berteman dengan negara manapun kecuali Israel. Itu saja menurut pandangan. Pantas saja, geng, negara Malaysia makin harum, makin wangi, makin berseri-seri, dan makin nama Malaysia ini makin melambung, geng. Apalagi suksesnya negara Malaysia memimpin anggota-anggota ASEAN tahun 2025 ini, geng. Ya, makin menjadi-jadilah nama Malaysia, geng. Jangan iri hati, jangan dengki yang mengatai ataupun menghina Malaysia. Buka mata kalian, lihat ini. Nah, Indonesia enggak, bang. Indonesia juga, geng. Indonesia mengharumkan, namun bukan faktor tentang itu, geng. Indonesia kalahkan Brazil, geng. Kelima terkumuh di dunia. Mau lihat faktanya? Jom, ikinya bagi simak buat kalian semua. Namun jangan koyak ya. Tonton sampai video ini sampai akhir. Biar kalian gak sakit hati. Let's go. Saya di Putrajaya, di Malaysia. Dan ini kelihatan beda antara kota yang tidak direncanakan dan kota yang direncanakan. Putrajaya kelihatan sekali sebagai kota yang direncanakan. Jadi semuanya udah rapi. Ya, semuanya udah rapi. Misalnya saya berada di depan Spasi Putra, misalnya sungainya atau danaunya atau jalannya itu semua bisa dibikin rapi ya. Dan sistem transportasinya juga itu kan Spasi Putra, ini gedung parlemen lah kira-kira begitu. Ini trotoarnya, kemudian jalannya, dan bagaimana transportasinya. IKN disebut bakal jadi kota hantu oleh surat kabar asal Inggris The Guardian. Media itu menyoroti perkembangan pembangunan ibu kota Nusantara di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam artikelnya yang terbit pada Rabu 29 Oktober 2025 berjudul Indonesia New Capital, Nusantara in Danger of Becoming a Ghost City, The Guardian menggambarkan Nusantara sebagai kota futuristik yang berdiri megah di tengah hutan Kalimantan Timur namun sepi aktivitas. Bangunan dan jalan raya sudah terbentang luas tapi kosong. Hanya tampak beberapa tukang kebun dan wisatawan, sementara Presiden Prabowo belum pernah berkunjung ke sana sejak menjabat. Proyek ambisius warisan Presiden Jokowi itu kini dikhawatirkan mangkrak. Pakar Hukum Tata Negara Universitas Mula Warman, Herdian Syahamsah bahkan menyebut Nusantara sudah menjelma jadi kota hantu. Bahkan sebutan ibu kota politik menurutnya nggak lagi memiliki makna hukum di Indonesia setelah
setelah status Nusantara sebagai ibu kota negara gugur pada Mei 2025 lalu. Di bawah kepemimpinan Prabowo, pendanaan proyek ini dipangkas dari 39 triliun rupiah menjadi 13,5 triliun rupiah dan hanya 5,7 triliun rupiah di tahun depan. Meski begitu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan proyek tetap berjalan. Ia membantah tudingan perlambatan, menyebut dana dan komitmen politik sudah ada dan pembangunan akan terus dilanjutkan. Gimana menurutmu soal ini? Coba komen ya. Banyak orang mengadang-gadangkan, geng, bahwasannya berdirinya IKN, habislah Malaysia, geng. Habislah Sarawak dan Sabah. Sekarang gimana, geng? Waduh, semoga itu tidak terjadi. Dan, geng, nama Malaysia makin wangi, makin harum di dunia. Sedangkan Indonesia malah nomor 5 terkumuh di dunia, geng. Astagfirullahalazim. Ya Allah, ya Rabbi. Gimana nih? Masih kalian. Dan yang terkumuh itu, geng, melebihi penduduk di Malaysia. Bayangkan. Dan kita diurutkan 55 setelah Bangladesh. Aduh, yang ngatain Malaysia des, Malu lihat video ini pastinya. Malu ataupun koyak ataupun sakit hati, geng. Kenapa demikian? Ya, mereka saling menghina negara Malaysia kayak gitu. Ternyata negara kita sendiri tidak bisa diatur, geng. Tidak bisa dikontrol kekumuhannya. Itu faktor apa, Bang? Ya, juga mentaliti rakyatnya juga dong. Bukan salahkan pemerintahnya saja, namun faktor mentaliti rakyatnya. Dan juga pemerintahnya harus tegas juga kepada rakyatnya. Namun seperti biasa, rakyat Indonesia bila ditegaskan, mereka selalu melawan. Mereka tidak mau. Itulah peliknya warga Indonesia. Dibilang SDM rendah tidak terima, dibilang IQ rata-rata tidak terima, dibilang kata bawah tempurung tidak terima. Susah, geng, susah kayak gitu ya, geng ya. Cobalah terima apa adanya, bisa menerima keadaan, pasti negara kita akan sejahtera dan makmur, geng. Namun kalau kalian tidak bisa menerima tentang hal itu, bahwasannya kita kalah jauh dari Malaysia, kalian bisa tidak terima tentang hal itu. Percayalah, niscayalah, kalian gak akan maju sampai tahun 2050 pun. Ingat, mentality berubah supaya biar negara kita maju sejahtera. Itu saja, geng. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang like, comment, and share-nya. Apa benar, silahkan komen dekat bawah. Janji, jangan bergaduh. Kinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.